Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rating Film. Di video kali ini kita akan membahas tentang film Buried. Adalah sebuah film bertema tentang misteri thriller yang dirilis pada 24 September 2010 lalu. Film ini merupakan film Spanyol yang di dalamnya menceritakan seorang pria yang tidak tahu mengapa dikubur hidup-hidup dalam sebuah peti mati. Hingga dengan segala usahanya, ia terus berusaha mencari cara agar ia dapat selamat. Memiliki rating 7 di IMDb dan berdurasi sekitar 1 jam 35 menit, film ini disutradarai oleh Rodrigo Cortés. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria panik yang terjebak di dalam sebuah peti yang gelap gulita. Pria itu bernama Paul. Dia adalah seorang supir truk yang bekerja di sebuah perusahaan CRT yang berada di Irak. Dalam peti itu, dia menyalakan korek api sebagai satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengannya, sampai-sampai dia harus berada di dalam sana. Paul yang panik pun kemudian mencoba berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta bantuan. Namun, seolah-olah tidak ada yang dapat mendengarnya, ia berteriak dari dalam peti itu. Setelah mencoba melepaskan ikatan di tangannya, Paul pun mencoba untuk tetap tenang. Lalu ternyata ada sebuah HP di sana. Dia pun mengambilnya. Namun setelah dicek, Paul pun merasa kebingungan karena HP itu berbahasa Arab. Dia pun mencoba menelpon 911 untuk meminta bantuan. Karena dia telah dikubur hidup-hidup di dalam peti itu. Dan meminta untuk mengirimkan seseorang untuk mencarinya. Ia menceritakan kejadian terakhir yang mana dia bersama teman-temannya diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal di Irak. Namun tentu saja 911 yang berada di Ohio, Amerika tidak dapat membantunya. Karena saat ini Paul sedang berada di Irak. Lalu kemudian dia berusaha menghubungi istrinya yang bernama Linda. Tetapi sayangnya Linda tidak menjawab panggilan itu. Lalu Paul pun mengirimkan pesan suara pada istrinya yang meminta tolong padanya karena seseorang telah menguburnya di dalam peti dan mulai kesulitan untuk bernafas. Setelah itu dia menelpon FBI yang berada di Chicago dan meminta bantuan lagi. Paul menceritakan semua kejadiannya kepada seseorang sheriff tentang penyerangan dirinya dan teman-temannya saat berada di Irak, yang menyebabkan dirinya pingsan lalu terbangun dan sudah berada di dalam peti mati itu. Namun sayangnya tiba-tiba sinyal HP telepon hilang dan terputus. Paul pun menjadi kesal dan putus asa tentang apa yang dialaminya saat ini. Dia berusaha menenangkan dirinya dan berpikir sejenak. Lalu dia pun menelpon nomor tak dikenal di ponsel itu. Dia meminta pertolongan. Namun jawaban menohok yang ia dapatkan. Karena ternyata orang yang diteleponnya itu adalah orang yang menguburnya di peti tersebut. Dan meminta $5 juta jika Paul ingin keluar dari sana. Yang mana uang tersebut harus dibayarkan oleh kedutaan Amerika dan perusahaannya jika dirinya ingin selamat. Paul pun mulai lemas mendengarnya, karena ia berpikir bahwa tidak mungkin kedutaan akan membayar uang itu untuk dirinya. Di sisi lain, pasir pun mulai sedikit demi sedikit memasuki area peti itu. Paul pun memutuskan untuk menelpon pada kedutaan. Lalu dia dihubungkan dengan seorang yang bernama Rebecca.
Rebecca pun telah mengetahui apa yang terjadi pada Paul saat ini dari perusahaannya tempat ia bekerja. Kemudian dia diberitahukan kepada Paul bahwa pemerintah dan perusahaannya tidak dapat memberikan uang sebesar itu. Karena itu merupakan salah satu kebijakan untuk tidak bernegosiasi dengan teroris. Rebecca hanya dapat memberikan ponsel nomor Brenner, yaitu seorang komandan regu penyelamat di Irak. Paul pun dibuat sedikit lega mendengar hal itu, karena masih ada kesempatan untuk dirinya agar dapat selamat. Dengan cepat, Paul pun menghubungi Brenner dan menceritakan semuanya. Brenner pun berjanji akan menyelamatkan Paul dengan melacak HP yang ia gunakan sekarang. Setelahnya, Paul pun kembali mendapatkan telepon dari orang yang menguburnya. Dia menyuruh Paul untuk membuat sebuah video yang menguploadnya di YouTube tentang penderitaannya di sana, agar uang tebusan pun dapat penculik itu miliki, serta memberitahu Paul tentang kotak logistik yang berisikan light stick, pisau, dan juga senter yang telah sebelumnya ditaruh oleh orang itu di sana. Paul pun kemudian menghubungi Brenner lagi, menanyakan sudah sampai di mana perkembangannya. Ia berusaha. Brenner pun menyuruhnya untuk tetap bersabar, karena pasti ia akan mengeluarkan Paul dari sana. Setelah itu Paul pun menerima gambar dari penculik itu, yang mana itu adalah foto rekan kerjanya yang menyuruh Paul untuk segera membuat video, karena jika tidak temannya itu akan mati sia-sia. Dengan terpaksa Paul pun membuat video itu dan mengirimnya kepada penculik itu. Masalah lain pun timbul di saat ular berbisa tiba-tiba saja berada di dalam peti itu. Dengan tenang, Paul pun menyiramkan alkohol yang dimilikinya dan membakarnya, hingga membuat ular itu pergi lewat lubang, dan Paul dengan cepat menutupnya dengan kain. Setelah itu, Paul pun berhasil merubah bahasa HP itu, dan berhasil mengetahui nomor HP-nya. Baterai HP yang ia gunakan pun mulai habis. Kemudian HP itu pun kembali menerima video yang berisikan rekan kerjanya yang ditembak, karena penculiknya itu kalap dan belum menerima uang tebusan. Tak lama setelah itu, terjadi ledakan yang cukup besar, yang mengakibatkan peti itu pun retak, yang membuat pasir dengan cepat masuk ke sana. Paul yang mulai cemas berusaha menutupi lubang retakan itu dengan kain untuk menghambat laju pasir. Kemudian tempatnya bekerja menelponnya dan memecatnya, karena tidak ingin menyumbang membayar uang tebusan Paul. Paul pun merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lututnya yang kopong pun lemas dibuatnya, dan menggantungkan satu-satunya harapan kepada Brenner. Penculik itu kembali menelpon Paul dan kembali menanyakan uang tebusan. Dengan nada tinggi, Paul pun menjawab tidak dapat memberikannya. Penculik yang geram mendengarnya itu pun kembali meminta video untuk memotong jarinya sendiri, karena jika tidak, istri dan anaknya yang berada di Amerika tidak akan selamat, karena penculik itu telah mengetahui segala sesuatunya tentang Paul. Karena merasa semakin panik, ia pun mencoba menelpon istrinya, yang masih saja belum mengangkat telepon darinya. Ia berpesan agar Linda dan anaknya pergi menghubungi polisi dan tidak pulang ke rumah. Pasir pun semakin memenuhi peti itu, tempat ia berada, yang membuatnya semakin sulit bergerak. Mau tidak mau, ia pun memotong jarinya sendiri dan merasakan sakit yang teramat. Untuk lalu kemudian ia kirimkan videonya kepada penculik itu. Lalu Brenner pun menelponnya dan berkata bahwa ia sudah mengetahui lokasi target Paul berada dan sedang menuju ke arahnya. Setelah itu,
Akhirnya Linda pun menelpon Paul dan mengatakan bahwa ia harus pulang dalam keadaan selamat. Dan ia pun berjanji pada istrinya bahwa akan pulang dengan selamat. Pasir pun semakin memenuhi peti itu, yang membuat Paul mulai kesulitan bernafas dan kesulitan bergerak. Karena pasir yang terjatuh dari atas masuk ke dalam mulutnya dan menjatuhi mukanya. Paul kembali menelpon Brainerd agar cepat untuk dapat menemukannya, karena ia sudah tidak ada waktu lagi. Brainerd pun menjawab bahwa sekarang ia sedang menggali lubang tempat Paul dikubur. Paul pun mengatakan padanya bahwa untuk cepat membukakan petinya karena ia sudah tidak bisa bertahan lagi di sana, karena pasir yang sudah hampir memenuhi seluruh peti. Namun Brainerd pun menjawab bahwa ia salah menggali lubang dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Paul karena ia tidak dapat menyelamatkannya. Dan Paul pun terkubur hidup-hidup di dalam peti itu. Lalu film pun selesai. Film ini benar-benar sangat menyesakkan orang-orang yang menontonnya. Kita yang menontonnya seolah-olah dibawa ikut merasakan apa yang dialami oleh tokoh utama di dalam film tersebut. Apalagi untuk orang yang mengalami klaustrofobia, yang memiliki ketakutan berlebih terhadap ruangan sempit yang tertutup. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh orang yang berada di kondisi seperti itu, selain meminta pertolongan kepada Tuhannya. Dan film ini juga mengandalkan satu orang karakter tokoh utama sampai akhir film, dan berlokasi syuting di satu tempat yang sama. Satu pesan moral yang dapat kita tangkap dari film ini adalah jangan pernah menggantungkan harapan kita kepada sesama seorang manusia. Hanya gantungkan harapanmu pada Tuhanmu. Dan jangan lupa untuk selalu sholat dan sembahyang menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya sangat menyarankan pada Anda semua untuk ikut menontonnya secara utuh, agar dapat merasakan ketegangan Paul di film itu. Terlepas dari itu semua, terima kasih pada kalian yang selalu setia menonton dan mensupport channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.